Ada masa ketika sebuah negara terlihat baik-baik saja dari luar, grafik ekonomi naik perlahan seperti garis datar yang sabar menunggu kejutan, pasar terlihat tenang, berita harian terdengar optimis, dan semua orang merasa semuanya akan baik-baik saja. Sampai perlahan muncul tanda bahwa ketenangan itu cuma selimut tipis yang menutup retakan besar di bawahnya. Indonesia hari ini, menjelang tahun 2026, berada tepat di titik itu, titik di mana kenyamanan bisa menipu dan rasa aman bisa jadi candu yang bikin kita lupa bahwa ekonomi tidak pernah diam, bahwa dunia bergerak terlalu cepat, dan bahwa stabilitas kadang hanya ilusi yang bertahan sampai seseorang meniupnya terlalu keras. Makanya, kita semua perlu dengar cerita ini sampai akhir, karena apa yang kelihatan stabil hari ini bisa jadi fondasi yang rapuh besok, dan apa yang kelihatan menakutkan bisa jadi peluang terbesar kalau kita tahu cara membacanya. Tentang ekonomi yang sedang berdiri di persimpangan, tentang masa depan yang menjanjikan tapi penuh jebakan, tentang negara yang sedang berlari sambil memastikan tanahnya nggak retak, dan tentang kita yang harus lebih kritis melihat arah angin, bukan cuma mendengarkan apa kata headline atau pidato pejabat. Sekarang, coba lo perhatikan bagaimana orang ngomong tentang ekonomi Indonesia akhir-akhir ini. Semua serba optimis, katanya pertumbuhan tetap kuat, konsumsi tidak bergeser, investasi mulai ramai lagi, dan program-program pemerintah siap bikin lompatan yang besar. Narasinya manis seperti cerita yang ditulis untuk ngeyakinin semua orang bahwa masa depan pasti cerah. Tapi kalau lo tarik layar itu sedikit, lo bakal lihat garis besar yang lebih kompleks, lebih ambigu, yang kadang bikin kepala bertanya, apakah stabilitas ini beneran nyata, atau cuman efek sementara dari kebijakan jangka pendek yang memoles permukaan tanpa menyentuh tulang. Dan dari sini cerita kita mulai masuk ke bagian yang lebih kritis. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi supaya kita bisa memahami arah ekonomi Indonesia yang sebenarnya. Karena negara sebesar ini nggak bisa dibaca dari 1-2 indikator. Butuh mata yang lebih dalam buat melihat apa yang terjadi di balik angka-angka. Terutama di tahun-tahun seperti 2026. Ketika dunia mungkin akan memaksa kita buat berjalan lebih hati-hati. Kalau lo lihat ke luar negeri, banyak negara mulai merasakan tekanan berat. Pertumbuhan global melambat, produksi barang melambat, rantai pasok lagi bergeser, konflik geopolitik mulai mengganggu perdagangan, dan negara-negara besar kayak lagi sibuk nyelamatin dirinya sendiri daripada ngurus pasar internasional. Dan Indonesia, tumpuan ekonominya masih bergantung pada dunia mau nggak mau ikut ke bawah arus. Ketika permintaan ekspor melemah karena negara lain lagi sibuk ngurus resesi, Indonesia ikut kena imbasnya. Ketika harga komoditas turun, pendapatan negara ikut turun. Ketika investor global jadi lebih takut risiko, modal yang seharusnya masuk ke negara berkembang kayak Indonesia jadi seret. Ini bukan ramalan kiamat, ini cuma gambaran realitas dunia yang sekarang makin rumit dan makin susah ditebak, dan Indonesia ada di tengah pusaran itu. Stabil, ya. Tapi rapuh juga kalau kita lihat dari sisi yang berbeda. Tapi cerita ini bukan cuma soal ancaman. Karena di sisi lain, Indonesia lagi coba ngebangun hal besar, sesuatu yang dalam jangka panjang bisa bikin ekonomi lebih kuat daripada sebelumnya. Pemerintah lagi dorong hilirisasi, ngebangun industri pengolahan, bukan cuma jual mentahannya. Negara lagi bikin dana abadi baru, Danantara, yang secara teori bisa jadi mesin investasi jangka panjang untuk energi, mineral, teknologi, dan infrastruktur strategis. Ada rencana kerja sama perdagangan besar dengan Eropa yang bisa bikin Indonesia punya posisi baru dalam ekonomi dunia. Secara garis besar, ini langkah berani. Ini tanda bahwa negara mulai sadar bahwa ekonomi kita nggak boleh bergantung pada komoditas mentah selamanya. Tapi seperti semua langkah besar, selalu ada risiko. Hilirisasi butuh modal besar, teknologi tinggi, dan konsistensi kebijakan yang nggak gampang dijaga. Dana abadi bisa jadi mesin emas jangka panjang, tapi juga bisa jadi bom waktu kalau dikelola dengan kepentingan politik. Perjanjian perdagangan bisa buka pintu besar, tapi juga bisa bikin industri lokal kaget kalau nggak siap. Dan semuanya ini berjalan bersamaan menuju 2026. Itulah kenapa ekonomi Indonesia hari ini kayak berdiri di dua dunia, antara potensi besar dan kerentanan dalam waktu yang sama. Kalau gue gambarkan kondisi ekonomi Indonesia sekarang dengan analogi sederhana, mungkin kayak rumah bagus di atas tanah yang terus bergerak. Dari luar rumahnya terlihat kokoh, catnya masih bersih, lampunya terang, orang-orang di dalamnya hidup nyaman dan merasa semuanya aman. Tapi tanah tempat rumah itu berdiri pelan-pelan bergeser karena tekanan dari tempat lain. Bukan berarti rumah itu pasti roboh, tapi kalau kita cuma lihat dinding yang rapi tanpa ngecek struktur bawahnya, kita bisa keliru baca situasi. Dan sayangnya banyak orang Indonesia, termasuk investor kecil, pekerja, pengusaha, bahkan kreator konten ekonomi sering cuma lihat permukaannya. Mereka lihat pertumbuhan ekonomi terus bilang semuanya aman. Mereka lihat inflasi rendah terus bilang negara kuat.
Mereka dengar ada investasi masuk terus bilang berarti Indonesia makin maju. Padahal ekonomi nggak sesederhana itu. Ada lapisan-lapisan yang harus diperhatikan, ada potensi yang harus dipahami, ada ancaman yang harus dikalkulasi. Ketika banyak negara mulai memperketat kebijakan karena takut resesi, Indonesia kelihatan santai dan itu bagus. Artinya kita punya ruang yang tidak banyak negara punya. Ya, tapi ruang ini bukan berarti kita kebal dari gejolak. Indonesia masih bergantung pada permintaan luar, masih rentan terhadap pasar modal internasional, dan masih menunggu konsistensi kebijakan besar yang kadang berubah akibat kepentingan politik. Kalau dunia lagi turun, kita biasanya ikut turun. Kalau dunia lagi naik, kita ikut naik. Kita belum jadi negara yang benar-benar bisa menentukan arahnya sendiri tanpa terpengaruh kondisi global, dan ini jujur harus kita terima dulu supaya kita bisa memperbaiki keadaan. Di tahun 2026, ada beberapa hal yang jadi penentu arah Indonesia. Pertama, apakah hilirisasi benar-benar bakal ngasih nilai tambah yang nyata? Bukan cuma bikin pabrik, tapi nggak memberi efek signifikan ke lapangan kerja dan inovasi. Kedua, apakah Danantara bakal jadi mesin investasi yang beneran mandiri, profesional, dan jauh dari permainan proyek? Ketiga, apakah perjanjian perdagangan dengan negara-negara besar bakal membuka kesempatan baru atau justru bikin industri lokal kewalahan? Keempat, apakah pemerintah mampu menjaga stabilitas fiskal tanpa mengorbankan investasi jangka panjang? Dan kelima, apakah masyarakat dan pelaku pasar bisa tetap percaya ketika dunia sedang goyang? Semua ini menentukan arah tahun depan. Semua ini nyambung ke bagaimana ekonomi kita bertahan atau tumbuh. Gue tahu ketika ngomongin ekonomi, orang sering merasa topik ini terlalu berat. Tapi sebenarnya ekonomi itu bukan soal grafik rumit atau istilah teknis. Ini soal hidup lo, hidup gue, hidup kita semua. Soal pendapatan, soal biaya hidup, soal kesempatan kerja, soal modal usaha, soal tabungan, soal rasa aman. Ketika ekonomi goyah, kehidupan sehari-hari ikut goyah. Ketika ekonomi kuat tapi kebijakannya salah arah, hasilnya tetap nggak kerasa ke masyarakat. Makanya penting buat kita ngerti arah ekonomi negara, meskipun kita bukan ekonom atau analis. Karena dampaknya langsung ke hidup kita. Disinilah letak sifat ekonomi Indonesia yang sering gue bilang stabil tapi rapuh. Stabil karena angka-angka makro masih terkendali, konsumsi masih kuat, industri masih bergerak, pemerintah masih punya ruang fiskal. Tapi rapuh karena pondasi jangka panjangnya belum benar-benar solid, diversifikasi ekonomi belum kuat, dan daya tahan terhadap guncangan global belum setinggi negara maju. Ini bukan hinaan, ini kenyataan yang harus kita hadapi supaya bisa berubah. Negara ini punya potensi yang sangat besar, tapi potensi itu sering kebentur masalah lama. Birokrasi, kepentingan politik, keputusan jangka pendek, ketergantungan pada komoditas, dan ketidaksiapan menghadapi perubahan global. Semua faktor ini ngumpul jadi satu dan menentukan arah Indonesia 2026. Meski begitu, gue percaya tahun depan bukan cuma soal ketakutan. Ada peluang besar yang bisa jadi titik balik ekonomi Indonesia kalau dijalankan dengan benar. Hilirisasi misalnya, kalau beneran didesain buat menciptakan industri bernilai tinggi, pelatihan tenaga kerja, transfer teknologi, dan inovasi, kita bisa masuk ke era baru industri nasional. Dan antara juga bisa jadi kendaraan investasi yang membuat Indonesia lebih mandiri, tidak terlalu bergantung pada modal asing. Perjanjian perdagangan bisa jadi pasar besar baru buat produk kita. Ekonomi digital bisa jadi penggerak pertumbuhan yang jauh lebih kuat daripada yang kita lihat sekarang. Tapi semua peluang itu cuma bisa jadi kenyataan kalau ada konsistensi, integritas, dan keberanian mengambil keputusan jangka panjang. Tapi rapuh karena pondasi jangka panjangnya belum benar-benar solid, diversifikasi ekonomi belum kuat, dan daya tahan terhadap guncangan global belum setinggi negara maju. Ini bukan hinaan, ini kenyataan yang harus kita hadapi supaya bisa berubah. Negara ini punya potensi yang sangat besar, tapi potensi itu sering kebentur masalah lama. Birokrasi, kepentingan politik, keputusan jangka pendek, ketergantungan pada komoditas, dan ketidaksiapan menghadapi perubahan global. Semua faktor ini ngumpul jadi satu dan menentukan arah Indonesia 2026. Meski begitu, gue percaya tahun depan bukan cuma soal ketakutan. Ada peluang besar yang bisa jadi titik balik ekonomi Indonesia kalau dijalankan dengan benar. Hilirisasi misalnya, kalau beneran didesain buat menciptakan industri bernilai tinggi, pelatihan tenaga kerja, transfer teknologi, dan inovasi, kita bisa masuk ke era baru industri nasional. Dan antara juga bisa jadi kendaraan investasi yang membuat Indonesia lebih mandiri, tidak terlalu bergantung pada modal asing. Perjanjian perdagangan bisa jadi pasar besar baru buat produk kita. Ekonomi digital bisa jadi penggerak pertumbuhan yang jauh lebih kuat daripada yang kita lihat sekarang. Tapi semua peluang itu cuma bisa jadi kenyataan kalau ada konsistensi, integritas, dan keberanian mengambil keputusan jangka panjang.
Tanpa itu semua cuma jadi poster yang tempel di dinding tapi nggak pernah berubah jadi kenyataan. Kalau gue tarik dari sudut pandang orang biasa yang kerja tiap hari dan cuma ingin hidup lebih baik, mungkin pertanyaan terbesarnya bukan apakah ekonomi Indonesia bakal tumbuh atau turun tahun depan, tapi apakah gue bakal ngerasain perubahan itu? Dan ini yang sering jadi masalah. Karena pertumbuhan ekonomi nggak otomatis berarti hidup masyarakat lebih mudah. Kadang pertumbuhan cuma dirasain perusahaan besar, sementara UMKM tetap sulit, pekerja tetap tertekan, dan biaya hidup tetap naik. Makanya penting untuk memastikan bahwa arah ekonomi ke depan bukan cuma mementingkan angka pertumbuhan, tapi juga pemerataan manfaat. Masyarakat harus bisa merasakan hasil kerja negara, bukan cuma melihatnya lewat berita. Ketika dunia memasuki siklus perlambatan dan ketidakpastian makin besar, Indonesia butuh lebih dari sekadar kebijakan biasa. Kita butuh strategi yang konkret, bukan wacana. Kita butuh kepastian hukum, bukan aturan yang berubah tiap tahun. Kita butuh arah ekonomi yang jelas, bukan sekadar janji. Dan kita butuh masyarakat yang kritis, yang mau ngerti dan mau nanya. Karena ekonomi bukan cuma urusan pemerintah, ini urusan kehidupan kita semua. Jadi apa yang sebenarnya harus kita lakukan menghadapi 2026 yang penuh teka-teki ini? Jawabannya sederhana tapi penting. Tetap waspada, tetap kritis, tetap optimis, dan tetap mau belajar. Waspada karena dunia lagi bergerak cepat dan kita harus ngerti risiko. Kritis karena optimisme kosong nggak bakal bikin ekonomi kuat. Optimis karena negara ini punya potensi besar kalau dikelola benar. Pada akhirnya, ekonomi Indonesia 2026 bukan cerita tentang kehancuran atau keberhasilan mutlak. Ini cerita tentang transisi, tentang negara yang lagi pindah dari model lama menuju model baru, tentang perubahan yang butuh waktu, butuh konsistensi, butuh pemahaman, dan butuh keberanian. Dan di balik semua tantangan itu, selalu ada peluang yang bisa diambil oleh orang yang siap membaca arah angin lebih cepat daripada orang lain. Kalau lo ngerti alurnya, lo bisa mempersiapkan diri, memanfaatkan peluang, dan menghindari risiko. Dan sebelum gue tutup, gue cuma mau bilang satu hal. Tetap tenang, karena masa depan ekonomi Indonesia nggak suram, hanya kompleks. Dan kompleksitas itu bukan ancaman, tapi kesempatan. Kita cuma perlu buka mata lebih lebar, dengar lebih saksama, dan berpikir sedikit lebih dalam daripada biasanya. Kalau lo merasa video ini membuka perspektif baru, boleh bantu like, share, dan subscribe biar gue bisa terus bikin konten yang kritis, reflektif, dan bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih udah dengerin sampai akhir. Semoga narasi ini bisa bikin lo lebih siap menghadapi tahun 2026, bukan dengan takut, tapi dengan pemahaman yang lebih kuat.